Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Chandra Purnomo Haji, NIM D400190105. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas instalasi residensial modul ke-6, yaitu tentang LAN. Yang pertama ada pengertian LAN. Local Area Network LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Jenis-jenis LAN. Yang pertama, jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu GUID terpadu dan unGUID tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya, contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. 2. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. 3. Jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan lokal, area network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-to-point, star, ring, bus, dan tree. Yang keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, token ring, dan FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Yang keempat ada manfaat dari LAN. Yang pertama dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun CD-ROM. Yang kedua dapat menggunakan perangkat atau peripheral yang terpasang di komputer yang lain. Contohnya adalah printer. Hanya dengan satu printer, komputer yang lainnya bisa menggunakannya. Yang ketiga, menjalankan program yang ada di komputer lain. Misalkan kita memiliki 2 komputer, satu komputer yang spesifikasinya rendah dan yang satu spesifikasinya tinggi. Cukup hanya menginstal di komputer yang spesifikasinya tinggi. Komputer yang spesifikasinya rendah bisa menggunakan program-program yang besar tadi. Kemudian yang kelima ada tujuan LAN. Tujuan LAN. Yang pertama, menghubungkan antar komputer dalam satu wilayah atau lokasi. Yang kedua, komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, resource sharing atau berbagi data dan program. Yang keempat, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. 6. Keuntungan LAN. Yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. File sharing mudah. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua orang atau semua klien atau biasa disebut printer sharing. Yang ketiga, file data yang keluar atau masuk dari server file dapat dikontrol. Yang ketujuh, kerugian LAN. Jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.